Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Arkan dari kelas 10 Geo. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pengukuran poligon tertutup menggunakan teodolit dan juga saya akan menjelaskan cara mengisi tabel data pengukuran poligon tertutup. Jadi langkah yang pertama, ambil alat. Alatnya berupa teodolit, statif, rambu ukur, pensil, penghapus, dan juga kertas pengukuran topografi. Setelah itu, survei lokasi dan tentukan titik patok. Kalau sudah, dirikan alat di P1 sesuai SOP dan arahkan alat ke utara menggunakan kompas dan nolkan sudut horizontal. Setelah alat dinolkan sudut horizontalnya, bidik ke titik belakang, lalu ambil data. Datanya berupa bacaan benang, jarak pita, tinggi alat, sudut horizontal, dan sudut vertikal. Kalau sudah, bidik alat ke titik muka dan ambil data. Datanya sama berupa bacaan benang, tinggi alat, jarak pita, sudut horizontal, dan sudut vertikal. Lakukan langkah yang sama untuk titik-titik berikutnya. Jika praktek di lapangan sudah selesai, maka lanjut mengisi tabel data pengukuran poligon tertutup atau analisis. Sekarang saya akan menjelaskan cara mengisi tabel data pengukuran poligon tertutup. Pada kolom pertama yaitu tempat alat atau TA, kita harus menulis nama patok tempat alat berdiri dan kita harus menulis tinggi alatnya di bawah nama patok. Lalu kolom berikutnya yaitu titik arah, kita harus mengisi ke titik mana alat kita membidik. Karena pada masing-masing titik kita membidik ke titik muka dan belakang, jadi kita tulis masing-masing 2 titik. Lalu pada kolom bacaan sudut horizontal terbagi menjadi 2, yaitu sudut horizontal belakang dan horizontal muka. Jika titik arahnya ke belakang, maka sudut horizontal ditulis di kolom belakang. Begitu sebaliknya dengan titik arah ke muka. Berikutnya, bacaan sudut vertikal ditulis pada masing-masing titik arah. Begitu juga dengan bacaan benang. Lalu, pada kolom sudut kiri sebelum koreksi, kita harus pindahkan sudut horizontal muka ke kolom tersebut pada barisan titik arah muka. Setelah semua sudutnya dipindahkan, semuanya dijumlahkan maka dapatlah sudut didapat. Lalu, sudut didapat dikurang dengan sudut seharusnya. Sudut seharusnya didapat dengan rumus N tambah kurang 2 dikali 180, dengan N sebagai banyak sudut area yang diukur. Jika area pengukuran menggunakan sudut dalam, pakai rumus N kurang 2 kali 180. Dan jika area pengukuran menggunakan sudut luar, pakai rumus N tambah 2 dikali 180. Jika sudut didapat dikurang dengan sudut seharusnya, maka dapatlah selisih. Lanjut, kolom berikutnya yaitu sudut kiri rata-rata sebelum koreksi. Kita tinggal memindahkan sudut horizontal muka ke sini. Lanjut, pada kolom koreksi sudut kiri, kita harus mendapatkannya dengan rumus selisih dibagi sudut didapat dikali masing-masing sudut kiri sebelum koreksi. Jika terdapat tanda negatif pada selisih, kita tidak perlu menulis tanda negatifnya pada kalkulator. Jumlah dari sudut kiri harus sama dengan selisih. Lanjut, kolom berikutnya yaitu sudut kiri sesudah koreksi. Pada kolom tersebut kita harus mengurangkan sudut kiri sebelum koreksi dengan koreksi sudut kiri. Kalau selisih hasilnya negatif, kita jumlahkan sudut kiri belum koreksi dengan koreksi sudut kiri. Dan jumlah dari sudut kiri sesudah koreksi harus 0. Selanjutnya pada kolom azimut, pertama kita pindahkan sudut horizontal belakang ke kolom azimut barisan titik yang mengarah ke belakang. Setelah itu sudut azimut tersebut ditambahkan dengan sudut kiri sesudah koreksi yang muka.
lalu tulis di sebelahnya. Lalu jika hasilnya lebih dari 180 derajat, maka dikurang dengan 180 derajat. Dan kalau hasilnya kurang dari 180 derajat, maka ditambah dengan 180 derajat. Lanjut pada kolom DM, kita harus mendapatkannya dengan rumus bacaan benang atas dikurang dengan bacaan benang bawah lalu dikali 100. Dan hasilnya ditulis di barisan titik yang arah ke muka. Lalu selanjutnya pada kolom jarak datar kita dapatkan menggunakan rumus sin vertikal pangkat 2 dikali DM. Dan hasilnya ditulis selurusan dengan DM. Lalu lanjut ke kolom delta H sebelum. Delta H sebelum bisa didapatkan dengan rumus sin vertikal kali 2 terus dibagi 2 dikali DM tambah tinggi alat dikurang BT. Dan hasilnya dijumlahkan. Lanjut ke kolom delta H koreksi. Caranya pakai rumus sigma delta H sebelum dibagi sigma DM lalu dikali masing-masing DM. Lalu hasilnya dijumlahkan dan harus sama dengan sigma delta H sebelum. Lanjut pada kolom delta H setelah, jumlahkan atau kurangkan masing-masing delta H sebelum dengan masing-masing delta H koreksi. Dan jumlah semua hasil tersebut harus 0. Lanjut pada kolom delta XY sebelum. Untuk mencari delta X sebelum pakai rumus sin azimut dikali JD. Sedangkan untuk delta Y sebelum pakai rumus cos azimut dikali JD. Seperti biasanya hasilnya semua dijumlahkan. Lanjut ke kolom koreksi delta XY. Koreksi delta XY didapat dengan rumus sigma delta XY sebelum dibagi sigma JD. Lalu dikali masing-masing JD. Dan jumlah dari semua hasilnya harus sama dengan sigma delta XY sebelum. Lanjut ke kolom delta XY setelah. Delta XY setelah didapat dengan menjumlahkan atau mengurangkan delta XY sebelum dengan koreksi delta XY. Dan jumlah hasilnya harus 0. Lanjut pada kolom koordinat. Pertama-tama kita harus tahu dulu koordinat dari salah satu titik. Lalu koordinat tersebut ditambahkan dengan delta XY setelah. Sama juga dengan koordinat. Untuk mencari elevasi, kita harus tahu dulu elevasi dari salah satu titik, lalu ditambahkan dengan delta H setelah.